Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam kajian bulanan. Mohon maaf bulan kemarin belum bisa hadir, jadi malamnya itu tiba-tiba mungkin GERD atau apa gitu, sakit niat nanti paginya mau ke klinik gitu, jadi nggak sempet kesini pas. Alhamdulillah sekarang sehat. Ala kulli hal kita bersyukur pada Allah bisa bertemu lagi, bisa silaturahim lagi. Ya, mudah-mudahan niat kita ke majelis ilmu menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Zalzalah. Ya, surat Al-Zalzalah kita coba sama-sama tabarrukan membaca suratnya dulu. Nanti kita sama-sama memutolaah tafsir wal bayan. Ya, silahkan kalau mau sambil lihat mushaf boleh. Kalau yang sudah hafal tidak lihat mushaf tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kayaknya sudah hafal semua kan? tapi nggak yakin gitu. Nggak apa-apa, kita sambil lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال
مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, sekarang siapa dulu yang mau baca? Kita coba beberapa orang. Atau mungkin yang belum pernah selama pertemuan dengan saya, misalnya saya belum pernah. Nah, itu bisa dia coba. Enggak, Cabi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Agak ke bawah intinya, makhrajnya. Jadi jangan dekat dengan ha. Ha. Athqalaha. Ha. Jadi, kalau kata orang Sunda dulu hadada katanya. Ha. Nah, enggak, coba lagi. Wa qala al insanu ma laha. Ya, betul. Laha, betul. Yauma idzi yuhadditsu. Yauma idzin. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nunnya disamarkan. Yauma idzin tuhadditsu Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin yuhadditsu. Nah, itu baru diidghamkan, masukkan ke huruf ya. Yauma idzin yasdur. Yauma idzin Yasdur. Yauma idzin yadurun. Harus ada yas. Yauma idzin yadurun nasu Ash. Ya, diulang lagi. Ya. Yauma idzi yasdurun nasu asdaqal. Yasdurun, tahan 2 harakat, kemudian shin. Coba lagi. Yauma idzi yasdurun nasu asdaqal liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya, alhamdulillah. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ulang. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Haluskan lagi haknya, Bu. Yauma idzin Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Yasdurun nasu ashtata
أشتاتا ليروا أعمالهم Lamnya jangan kelamaan. Ashtatal liyuraw a'malahum. أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Iya, barakallahu fikum. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza bukan iza. Za lidah keluarkan, tempel di gigi atas. Za iza. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jangan ada desisnya huruf abatasa. Asqa. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jangan ada coba lagi. Asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Samarkan. Wa qalal insanu. Wa qalal insanu ma laha. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. N-nya disamarkan. Yauma idzin tu, bukan zin tuhadda. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dari ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtatan liyuraw a'malahum. Das Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Diikhfakan dua harakat, dzarratin. Jadi n-nya jangan kedengeran n. Dzarratin sa. Jantin. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Iya. Sekarang alhamdulillah. Coba lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya ibu tegaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih baik. Iza zulzatil ardu zilzalaha. Dan kebuang hurufnya. Ulang lagi. Idza zulzilatil. Coba lagi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, coba sebentar, lihat saya dulu. Ikutin dulu ya. Za. Sambil dim. Za. Jangan z. Lidahnya keluar di bawah gini. Za. Bagus. Itu. Zi. Zu. Az. Jangan ada z. Az. Itu. Iza. Itu bagus. Ya. Lanjut. Tapi jangan balik lagi iza ya. Iza. Coba.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Situ dulu. Wa pertama satu, terus roja bukan ja. Ja itu sama dengan j bahasa kita. Mama mau jajan gitu, bukan mama mau zazan. Jajan mah ja. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Coba lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Baknya jangan kecampur mim, Bu. Bi anna rabbaka. Nah, bukan robba. Coba lagi. Bi anna rabbaka awhalaha. Bagus, itu bagus. Terus Yauma idin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. ada tanda wakaf nggak di situ? Kalau tidak ada, mundur sedikit. Ibu berhenti ashtata, mundur lagi. Ashtata liyurau. Ashtata liyurau a'malahum. Wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala zarratin sarran yarah. Ibu ikuti saya. Sa. Biar kedengaran. Sa. Sa. Jangan ada desisnya. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. As. As. Misqala. Misqala. Nah, bagus. Yang penting huruf fa itu tidak ada s. Misqal, afqal. Nah, gitu. Bagus, alhamdulillah. Satu lagi di depan saja, coba. Coba tukar depan. Siapa yang mau di depan? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtata. Su-nya jangan dibawa. Itu kayak ibu bilang gini, ibu bilang ibu memasak sayur, terus ibu bilang sak sayur. Itu su itu kata sebelumnya, jadi jangan dipotong. Coba itu namanya nanti pelajaran al-waqfu wal ibtida, waqaf dan ibtida. Kita harus tahu di mana kita memulai lagi, jangan memotong kata. Tadi itu Pak, yauma idzi yasdurun nasu, an-nasu manusia. Jangan jadi su-nya aja diambil. Bisa dipahami ya maksudnya gitu. Ya. Nah, kalau huruf fa di mana makhrajnya teh? Gigi seri atas ketemu apa?
Lidah, ujung lidah ini ketemu ujung gigi seri atas. Sa, as, as, sa, as. Jangan kedengaran s. As. Faman ya'mal mis. Coba ini dibaca ya. Kita bareng-bareng. Katinggal tuh Bu, kelihatan? Ini. Nah, ikuti saya. As, is, us, sasa. Coba teh. Ini dulu. As. Lidahnya keluar gak? Disimpan di bawah sini gak? As. Itu bagus. Terus is. Terus us. Terus sa. Bagus. Coba ayat terakhir. Faman ya'mal Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, bagus. Alhamdulillah. Nah itu ya terkait dengan bacaan surat Al-Zalzalah. Ada pertanyaan masalah makhraj atau tajwid? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa namanya Al-Zalzalah? Karena itu diambil dari salah satu isi ayatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu bentuk isim dari zulzila itu zalzalah. Nah, sehingga namanya Al-Zalzalah. Kenapa turun surat Al-Zalzalah? Nah, Syekh Wahbah Zuhailin mengatakan orang-orang kafir itu sering bertanya tentang kapan hari kiamat. Jadi mereka tanya kapan sih kiamat? Misalnya di ayat lain mereka bertanya ayyana yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Di ayat lain ada mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan janji kiamat itu kalau kamu orang yang benar, kata mereka. Nah, sehingga Al-Quran menjelaskan surat Al-Zalzalah tapi tidak menyebutkan waktunya, cuma menyebutkan proses terjadinya, gambaran umumnya seperti itu. Gitu. Karena Rasul sendiri kan memang tidak diberitahukan kapan waktunya, tidak diberitahu, tapi Al-Quran menjelaskan begini gambarannya. Nah, sehingga turun surat Al-Zalzalah. Bagaimana fadilah surat Al-Zalzalah ini? Nah, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, juga Imam Nasa'i dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah mengatakan, ata rajulun ila Rasulillah. Ada seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, aqri'ni ya Rasulullah, bacakan kepada saya. Maksudnya saya pengen baca Quran, kira-kira kalau didawamkan itu surat apa? Kata Nabi, iqra thalathan min Zawatir Ra. Baca 3 surat yang ada ro-nya. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, yang ada Alif Lam Ra. Lalu orang itu mengatakan kabirosinni. Ya Rasul, abdi kan atas sudah tidak muda lagi gitu, saya sudah berusia. Washtadda qalbi wa ghaladha lisani. Hati saya sudah merasa berat kalau baca surat yang panjang-panjang.
Dan juga lidah saya sudah tidak begitu lancar gitu kalau baca Quran panjang-panjang. Terus Nabi menjawab lagi, faqra min dzawati hamim. Ya sudah, kata Nabi yang lebih pendek lagi, yang ada hamimnya. Hamim, dan surat yang ada hamimnya. Itu juga panjang-panjang kalau kata kita ya. Kalau kata almarhum Syekh Ali Jabir itu, orang Indonesia itu katanya kalau diimamin surat panjang-panjang nggak mau, pengennya pendek. Kalau bisa kata beliau Al-Ikhlas dibagi 2. Saking pendeknya. Itu bercandanya aja gitu, tapi memang memang kita memang nggak begitu seneng panjang-panjang kan ya gitu. Nah, tapi ternyata ada juga sahabat yang karena usia beliau kata Nabi tadi yang ada alif lam ro-nya panjang katanya, yang ada hamimnya kata Nabi. Nah, terus dia mengatakan, wah ya Rasul masih panjang juga gitu. Ya sudah katanya, Iqra salasan minal musabbihat. Ya sudah 3 surat yang ada yusabbihunya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, itu kan ada tuh di juz 9. Aduh ya Rasul berat kene gitu. Jadi dia masih merasa berat. Walakin aqrini ya Rasulullah suratan jami'ah. Ya Rasulullah, saya pengen surat yang pendek tapi mundel gitu, tapi pahalanya besar. Kata Nabi, fa'aqra'ahu, lalu Nabi membacakan kepada orang itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hatta idza faragha minha. Nah, setelah selesai membaca itu Rasul membacakan tuh kepada orang itu. Setelah selesai orang itu mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la azidu 'alaiha abadan. Demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai nabi, saya nggak akan nambah lagi lah, itu aja kojoknya gitu. Nah, summa adbarur rajul, habis itu dia pulang aja gitu. Maka kata baginda Nabi, aflahar rujail, ruwaijal, aflahar ruwaijal. Orang itu beruntung kata Nabi. Artinya walaupun pendek, surat Al-Zalzalah itu banyak keberkahannya gitu. Jadi kalau kita sholat misalnya, seandainya kita tidak bersedia membaca surat yang panjang-panjang, nah kita bisa Al-Zalzalah gitu. Itu di samping Al-Ikhlas sama Wal-Asr ya. Al-Zalzalah rada panjang lah, lumayan gitu. Nah gitu. Nah, di dalam keterangan lain ya, baginda mengatakan kalau qul huwallahu ahad itu beliau mengatakan rubu'ul Quran. Kemudian qul ya, di dalam keterangan lain sulusul Quran. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun rubu'ul Quran. Kemudian juga termasuk idza zulzilatil ardu itu rubu'ul Quran, 1/4-nya Al-Quran gitu. Jadi banyak kebaikan di dalamnya. Nah, sebetulnya ala kulli hal ya, Al-Quran itu semuanya, kita condong kemanapun itu semuanya membawa keselamatan dunia akhirat. Ada yang senangnya Al-Ikhlas, ada yang senangnya Wal Asri, ada yang senangnya Al-Baqarah, ada yang senangnya penggalan. Kalau kita suka dengar imam ya, kalau imam ya biasanya di Al-Baqarah surat terakhir bacaan. Misalnya gitu kan suka ada. Karena memang dia senang itu. Nah, kalau imam ini misalnya dia senangnya baca surat Al-Qari'ah misalnya gitu. Itu nggak apa-apa. Kita senang surat apapun, insya Allah Al-Quran mas setiap hurufnya, setiap katanya, setiap ayatnya membawa kebaikan dunia akhirat. Nah gitu. Jadi kalau ada orang yasinan, ya sedang dicarek yasin juga, itu ada kebaikannya gitu. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Jadi kalau gempa yang terjadi sekarang ini kan
hanya di beberapa wilayah. Seandainya terjadi gempa di zaman kita sekarang, ada gempa di mungkin dulu tahun 2004 ada, baik itu di darat ataupun di laut, itu sifatnya itu di wilayah tertentu. Nah, tapi walaupun di wilayah tertentu kan terbayang oleh kita kengeriannya. Seperti dulu ada gempa di lautan dekat Aceh kemudian jadi tsunami sampai sedahsyat itu begitu. Ada gempa di Cianjur kan, sampai sedahsyat itu. Ya banyak terjadi gempa. Nah, kalau ini mah idza zulzilatil ardu, yakni al ardu bermakna kullul ardi. Kalau bergoncang semua bumi itu, setiap jengkalnya semua goncang, hancur semuanya gitu. Zilzalaha dengan sebenar-benarnya goncangan. Jadi zilzalah kalau dalam bahasa Arab namanya maf'ul mutlak, menyatakan betul-betul. Kalau digoncangkan dengan segoncang-goncangnya gitu. Di dalam ayat lain juga disebutkan ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat gitu. Jadi disebutkan juga di ayat yang lain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, goncangan ini mencakup goncangan pertama dan yang kedua. Mencakup goncangan pertama itu hancurnya semesta. Nah, yang kedua itu nanti ada tiupan sangkakala kedua. Ada goncangan tiupan sangkakala pertama, itu dihancurkan semua bumi dan seisinya. Ada tiupan sangkakala kedua, goncangan kedua, itu dikeluarkan orang-orang yang ada dari dalam kubur. Itu. Dalam keterangan disebutkan disatukan kembali ruh dan jasad. Gitu. Kan di Quran sebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana engkau bisa kafir kepada Allah padahal engkau itu mati. Maksudnya tidak ada gitu. Thumma yumitukum thumma yuhyikum, terus Allah hidupkan. Maksudnya Allah hidupkan apa? Allah pertemukan ruh dengan jasad, yaitu sekarang kita ini. Tsumma yumitukum, lalu dipisahkan lagi nanti ruh dengan jasad. Tsumma yuhyikum, lalu disatukan lagi. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, ya, diwafatkan kemudian dibangkitkan lagi. Nah, di situ jadi goncangan yang dimaksud itu ada mengatakan di tiupan pertama kiamat hancur semesta, ada mengatakan tiupan kedua ketika semua manusia dibangunkan lagi. Nah, tapi dua-duanya betul. Wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan athqalaha. Athqal itu bebannya. Jadi semua yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan, entah itu tambangnya, entah itu segala macamnya keluar. Termasuk nanti di tiupan kedua itu ya manusia-manusianya dikeluarkan. Maka di sini manusia mengatakan waqalal insanu malaha. Waqalal insanu malaha. Lalu manusia bertanya malaha, apa ini? Qalu di surat Yasin apa? Qalu man ba'atsana mim marqadina hadza. Kata mereka, kata orang-orang, siapa yang membangunkan saya dari tempat tidur saya? Gitu. Jadi semuanya dibangunkan.
Wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, ma laha. Apa ini? Ada kejadian apa ini? Yauma idzin, pada hari itu, maksudnya pada hari itu, pada hari ketika manusia dibangkitkan kembali, tuhadditsu, bumi itu menceritakan akhbaroha, kabar yang ada pada dirinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma akhbaruha. Apakah kalian tahu ada apa yang dimaksud dengan berita yang dibawa oleh bumi itu? Para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu baginda bersabda, fa inna akhbaruha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Jadi kabarnya bumi itu dia menceritakan semua perbuatan manusia di atas permukaan bumi. Itu makanya kata para ulama, kalau kita sholat sunnah, nah boleh pindah-pindah gitu. Seibu sholat di rumah, di kamar, terus di ruang tamu, terus kalau kita sholat sunnah di masjid, kadang di saf depan, kadang di saf belakang, sholat sunnah pindah-pindah. Termasuk kalau habis sholat fardu itu makruh kalau langsung berdiri sholat di situ, ya kan? Kan begini, kita habis sholat fardu zikir gitu, ya, zikir habis itu kita langsung berdiri sholat di sini makruh, kita geser sedikit, ya kan? Itu sunnah. Di antara hikmahnya supaya setiap tempat yang kita injak itu menjadi saksi di hadapan Allah, kita sholat di situ, gitu. Lalu ada juga ulama mengatakan kemanapun kita berada, kita lakukan kebaikan, karena di situ dinding-dindingnya, kemudian lantainya, kemudian semua yang ada di situ jadi saksi atas kebaikan kita, gitu. Seperti itu. Jadi semakin banyak kita menguatkan diri kita di hadapan Allah dengan saksi-saksi, yaitu apa-apa yang ada di sekeliling kita, nah mereka akan bersaksi di hadapan Allah untuk kebaikan kita. Ya, termasuk untuk dosa kita juga. Kalau kita berbuat dosa, ya dindingnya melihat, lantainya melihat, kemudian sekeliling melihat, kemudian menjadi saksi. Kan sini dikatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari itu dia menceritakan semua kabar, semua berita yang dia bawa terkait dengan amal perbuatan manusia di atas bumi. Nah, bercerita itu ya kenapa bisa begitu? Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah mewahyukan kepadanya. Ya, bercerita itu adalah mengatakan bercerita itu tidak mesti ada suara, kan? Nah, kalau kita datang ke perempatan ada lampu merah, apa artinya? Berhenti, tapi kan nggak ada suara. Nggak mesti bercerita itu dindingnya saya begini, nggak mesti begitu, tapi orang itu nanti tahu gitu, oh iya ada kejadian begini. Bahkan dalam hadis lain disebutkan nanti itu seperti orang yang dibunuh, dia bercerita si tanahnya itu, di tanah ini si fulan dibunuh, di tanah ini si fulan dizalimi, jadi Allahu alam bentuk sebenarnya kita tidak bisa membayangkan bagaimana, cuma jadi hikmah untuk kita. Oh iya, semua yang ada di sekitar kita itu sebetulnya mereka punya bahasanya sendiri untuk bercerita kepada Allah tentang diri kita, gitu. Nah, bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah Tuhanmu mewahyukan kepada bumi itu untuk bercerita.
Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia itu keluar. Ya. Yasdurun nasu ashtatan. Ashtatan berbeda-beda kondisinya. Yasdurun nasu ashtatan. Kita bisa lihat di sini kata ashtatan, mutafarriqina mutamayyizina bihasabi maratibihim wa amalihim. Beda-beda kondisinya. Ada yang telanjang, ada yang diberi pakaian, ada yang dibeli naungan, ada yang macam-macam. Kan kita sering dengar dalam hadis. Nah, di antara yang ketika dibangunkan itu mendapatkan naungan, mendapatkan keamanan, pakaian yang bagus, di antaranya orang yang ahli masjid, di antaranya orang yang dawam sholat duha, di antaranya juga orang yang kalau dia sendiri dia tafakur atas dosa-dosanya terus menangis sendiri, itu juga termasuk. Jadi banyak kita bisa lihat di hadis-hadis. Di antara juga pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Allah, nah itu juga dapat keistimewaan. Ya. Di antaranya juga orang yang azan 5 waktu. Jadi banyak. Nah. Di antaranya juga orang yang sedekah orang lain nggak tahu. Itu juga kita bisa memilih amal-amal yang sekira bisa jadi wasilah nanti gitu. Jadi saya punya kenalan, saya pernah cerita mungkin ya. Namanya itu Pak, Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, beliau itu marganya Barokbah, tapi saya lupa nama. Mubarak ya, Pak Mubarak. Beliau ya, orang keturunan Arab gitu. Jadi beliau itu tidak ada yang tahu, tapi yang tahu itu istrinya. Itu pun karena beliau mau meninggal. Beliau ketika sakit sudah merasa sudah dekat, beliau cerita, saya titip lanjutkan amal saya. Kalau Senin saya ngasih uang ke si fulan yang yatim, kalau Selasa ke si fulan. Jadi beliau tunjukin ke sini. Istrinya kaget, kok baru tahu gitu. Nah, itu juga beliau ceritakan karena supaya diteruskan gitu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Itu gitu. Jadi yasdurun nasu ashtatan. Jadi manusia itu keluar dari kubur dengan kondisi yang berbeda-beda. Gitu. Tapi peluang kita besar, ibu-ibu. Karena amal soleh itu seluas kehidupan kita. Jadi kira-kira kita mau beramal soleh dengan apa yang kita sukai, bisa. Misalnya ada beramal soleh dengan ikhlas khidmat di rumah, itu juga bisa jadi wasilah gitu. Ada yang amal solehnya dengan tadi diluaskan rezeki, dia sedekah gitu, ada begitu. Ada yang amal solehnya ahlul Quran, sehari-harinya ngaji Quran gitu. Tahu Kiai Jujun Junaidi yang suka ceramah itu. Nah, beliau cerita, saya pernah dengar ceramah. Ibu saya katanya, saya ingat dulu katanya ibu saya karena kita itu 9 bersaudara katanya. Kalau makan itu telur satu dibikin besar di katel itu dibikin ya kan, nah bikin besar dibagi 9. Nah, itu katanya bapak saya itu aneh katanya. Bapaknya galak karena tentara dulunya. Jadi beliau waktu masih kecil itu sama temennya kan main ke kebun gitu. Terus ada jeruk. Kata temennya, ngambil jeruk yuk gitu. Wah jangan, biarin nggak ada yang tahu ini. Akhirnya dirayu-rayu, sudahlah ngambil bareng sama temennya, itu masih kecil, katanya masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Dia makan di situ. Dia udah nggak, bapak ibu nggak tahu gitu ya. Nah, pas dia ke rumah itu bapaknya sudah berdiri di depan pintu, sudah melotot. padahal dia sudah lihat kiri kanan kan nggak ada bapaknya, tapi Allahu alam bapaknya tahu gitu. Sini kamu, wah dimarahin gitu ya, disuruh
Gimana caranya supaya keluar lagi makanan di mulut itu, karena harum, nggak boleh katanya gitu. Itu bisa sampai seperti itu. Nah, ibunya itu kata beliau, ibu saya itu setiap 3 hari sekali khotaman Quran katanya gitu. Nah, di Al-Quran itu berapa juz, Bu? 30. Kalau zaman sahabat berapa juz? 7 juz. Jadi dibagi 30 itu sebetulnya bukan dari Rasul, tapi ijtihad para sahabat, para tabi'in. Zaman sahabat itu di 7 juz. Kenapa? Karena mereka rutin 7 hari khotamannya. Nah, itu yang sahabat yang biasa 7 hari. Kalau yang soleh bisa 3 hari gitu. Nah, setelah berlalu beberapa tahun gitu ya, sahabat banyak yang meninggal, masuk zaman tabi'in. Nah, lalu bermusyawarah sahabat, sudahlah, karena mungkin khawatir kalau dibagi 7 berat, akhirnya dibagi berapa? 30, supaya bisa khotam dalam sebulan. Itu asal usulnya 30. Nanti dibagi lagi juz, ada rubu, 1 juz itu dibagi 1/4-nya. Nanti ada lagi 1 ruku. Ruku itu 1 ain. Nah, kalau 1 ain itu per tema. Ain ke ain itu per tema. Gitu. Nah, ala kulli hal tidak mesti 3 hari sekali, tapi kalau bisa ya alhamdulillah. Cuma tidak mesti begitu, tidak mesti juga sebulan sekali, nggak mesti begitu. Tapi paling tidak dalam sehari kita dapat berkah baca Quran, 1 halaman, 2 halaman. Gitu. Lebih banyak lebih bagus. Ala kulli hal kita bisa beramal dengan apapun sesuai dengan kemampuan, karena amal soleh itu seluas kehidupan kita. Gitu. Supaya menjadi wasilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia itu dibangunkan itu ashtatan, berbeda-beda kondisinya. Liyurau a'malahum, supaya mereka melihat, supaya diperlihatkan amal-amal mereka. Jadi kondisinya berbeda-beda dan kelompoknya juga beda-beda. Itu ada yang kelompok ini, kelompok itu. Ada yang seneng khomer, ya kelompoknya sama yang begitu. Ada seneng narkoba yang begitu. Ada ahli tahajud. Jadi dikelompok-kelompokkan juga. Ada kelompok syuhada, ada kelompok ahlul bala yang dia sabar dengan musibah gitu. Macam-macam kelompok-kelompok. Liurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Faman, maka barang siapa ya'mal, yang dia beramal, mithqala, seukuran, semithqal itu seukuran zarrah. Nah, zarrah itu sesuatu yang paling kecil. Kalau zaman dulu para ulama mengatakan zarrah itu kalau kita pagi-pagi buka jendela terus ada cahaya masuk, terus ada seperti debu gitu kan, terlihat oleh cahaya. Nah, 1 bijinya itu namanya zarrah. Tapi zaman sekarang ada yang lebih kecil lagi, katanya atom. Atom ada yang lebih kecil lagi. Ala kulli hal, yang paling kecil, amal apapun yang paling kecil. Gitu. Nah, famay ya'mal, barang siapa dia beramal mithqala dzarratin, seukuran dzarrah, dengan amal yang paling kecil, khairan, berupa kebaikan amalnya, yarah, maka dia akan melihat amalnya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang dia beramal seukuran dzarrah berupa syarran, kejelekan, yarahu, maka dia akan melihatnya. Ini ada keterangan mengenai dengan famay ya'mal mithqala dzarratin ini. Nah, ini berkaitan dengan, ini diriwayatkan dari Abi Hatim ya bin Sa'id ibn Jubair, beliau mengatakan ya, ada firman Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Jadi ada ayat tentang Allah memuji orang
memberikan makan kepada orang lain dengan sesuatu yang dia cintai, gitu. Lalu ketika itu kaum muslimin melihat kalau ngasih tapi yang kecil-kecil itu malu gitu, kecil, rasanya bukan kebaikan gitu. Jadi kalau mereka memberikan itu malu karena kecilnya gitu. Nah, lalu turunlah amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka walaupun sedekah dengan sepotong korma. Gitu. Itu jadi karena ada sebagian orang ketika beramal yang kecil itu dia merasa malu. Misalnya ada penggalangan dana gitu ya, sedekah. Aduh, saya cuma punya 10.000, malu. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Yang baik itu tetap akan ada hasilnya di hadapan Allah. Jadi jangan merasa malu dengan kebaikan. Nah, sahabat zaman dulu juga ada yang begitu. Aduh, malu, saya kecil. Lakukan karena yarah nanti di hadapan Allah akan terlihat. Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ada orang yang dosa kecil inilah nggak apa-apa gitu. Cuma kelihat rambut bagian mananya ya nggak apa-apa lah gitu. Atau misalnya kalau laki-laki ya cuma ngambil 1.000, 2.000. Jadi ada orang merasa dosa kecil nggak, yarah nanti akan terlihat di hadapan Allah Ta'ala. Ada satu kisah ya, dulu saya pernah baca bukunya Pak M.H. Ainun Najib. Tuh, jadi ada seorang kiai itu, kiai meninggal, kiainya soleh gitu, terkenal soleh. Nah, murid kesayangannya itu mimpi didatangi sama kiai itu, kondisinya itu sudah ya seperti tidak enak lah gitu kondisinya itu. Lalu menangis si muridnya karena bertemu gurunya dalam kondisi begitu. Kata gurunya, Abah titip sama kamu, tolong minta maaf kepada tetangga kita si Fulan. Waktu itu Abah Kiai pernah jalan terus memetik ranting pohon dia karena habis makan gitu kata orang Sunda nyungkil ngambil bekas itu, belum minta izin katanya gitu. Waduh, lalu anak santri itu bangun, nangis gitu loh, sholat, terus minta ampun pada Allah untuk gurunya, lalu datang kepada tetangga minta maaf, kiai pernah begini-begini. Jadi pernah lewat terus metik ranting, nggak izin gitu. Itu ranting punya tetangga. Oh itu ya nggak apa-apa, itu dimaafkan, nggak, itu mah sama sekali nggak ada masalah gitu. Dia sudah minta maaf. Nah, beberapa waktu kemudian beliau mimpi lagi dalam kondisi yang sudah baik. Kiai itu berterima kasih, makasih kamu sudah menyampaikan. Jadi saya baca di bawahnya kata M.H. Ainun Najib, ya ranting kayu segitu aja sudah bikin orang begitu ya, apalagi kalau kayu gelondong. Legal logging dan illegal logging sudah berapa hektar itu. Nah itu, jadi masalah orang itu kan kalau tidak takut kepada Allah ya begitulah gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dianugerahi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit dosa, kata Kiai Syarif itu ada 3 yang harus kita minta pada Allah. Yang pertama, minta ditetapkan iman. Kita sudah sampai 60 tahun, 70 tahun tahajud tidak pernah tertinggal, duha tidak pernah tertinggal, 5 waktu tidak pernah tertinggal. Pas mau wafat dicabut iman. Manfaat enggak? Enggak manfaat. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat sampai wafat menghadap Allah membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata beliau, kata Kiai Syarif itu, kalau saya nggak punya mobil, cina gitu. Kalau saya nggak punya mobil, osok hariwang ke ical mobil. Saya nggak punya mobil, khawatir nggak hilang mobil? Enggak kan, nggak punya mobil. Nah, kalau orang nggak khawatir dicabut iman, takut-takut nggak punya iman. Gitu.
Nah, gitu. Jadi kalau kita ada iman, kita minta pada Allah semoga ditetapkan iman sampai wafat nanti. Makanya doa kita yang diajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu yang pertama ya, minta ditetapkan iman. Nah, yang kedua minta diterima amal, qabul amal. Ada orang bertanya pada Sayyidina Ali, ma afdalul a'mal? Apa amal terbaik? Kata Sayyidina Ali, ma yaqbaluhullah. Amal terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima, walaupun kata kita baik, kata orang baik, nggak baik di hadapan Allah. Jadi amal terbaik itu yang diterima, qabul di hadapan Allah. Gitu. Makanya kita minta, ya Allah terima amal soleh saya. Gitu. Kalau doa yang diajarkan biasanya kalau kita suka dengar imam, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taksirana, sempurnakan kekurangan kami belakangnya. Nah, saya pernah dengar doa itu dari ada tambahan, ada seorang kakek gitu ya, pas saya ngisi tarawih, kakek-kakek dia berdoa karena jadi muroki gitu, dia doa ada tambahan wala tadrib wujuhana. Wah itu ya Allah, ujungnya itu gitu wala tadrib wujuhana ya rabbal alamin, dan jangan engkau pukul wajah-wajah kami ya rabbal alamin. Itu tutupannya gitu. Itu doa bagus, Allahumma taqabbal minna salatan wa siyamana dan seterusnya. Itu minta dikabul semua ibadah kita. Nah, yang ketiga minta pada Allah itu diampuni semua dosa. Kata beliau, kata Kiai, kalau kita menghadap Allah masih ada menyisakan dosa yang belum diampuni, kita tidak akan kuat berhadapan dengan siksanya Allah. Jadi kita minta semua dosa itu diampuni. Yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang tidak terlihat, yang terasa, tidak terasa, minta diampuni oleh Allah. Itu tiga itu. Jadi yang pertama minta apa? Tetap iman Islam. Kedua, terima amal, qabul. Yang ketiga, diampuni dosa. Gitu. Nah, itu saja barangkali ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin menambahkan? Enggak. Kalau udah sepupu kan masih ada istilahnya sepupu-sepupu sama ada tiga yang suka belikan, terus suka beset. Kemudian suka apa? Kalau tahannya misalnya kita patuh, pas kita lagi sholat, terakhir misalnya, kita bodoh lagi kan? Iya betul. Iya betul. Kemudian yang kedua itu dari isi tadi, Masya Allah ya, isinya modal memang dari hari ini, yang sepertinya nanti hal yang memang kita lakukan di dunia aja sudah dilihatkan kan, orang-orang yang kita korban itu mirisnya ya, mereka yang tidak berdosa, mereka yang menjadikan kecelakaan di dunia itu betul-betul dirasakan oleh mereka. Kita tidak tahu mana dosa atau dia tidak ya, tapi kan mereka juga memikul dari hal-hal orang-orang yang tidak bertanggung jawab sendiri. Betul. Nah itu gimana keadaan mereka orang yang tidak bertanggung jawab itu jelas dosa ya. Betul. Tapi kalau dikasih misalnya mereka ada kesempatan untuk memohon maaf kepada Allah, masih ada kesempatan mereka. Kalau kan maaf misalnya ya. Iya, betul. Mereka itu sepertinya tidak umum gitu. Betul. Karena kejadian seperti itu kalau lihat di Al-Quran, kalau kita baca-baca itu banyak sekali ya tanda-tanda yang sudah terjadi. Kalau dari Islam gitu ya, kejadian seperti ini bukan sekarang kan, dan sekarang itu juga pernah ya. Betul. Nabi gitu ya. Itu mereka tidak peka gitu ya. Itu padahal yang namanya syiar itu hampir setiap waktu ya, Ustaz ya. Betul. Mereka yang mengerti, mereka pernah haji, mereka pendidikannya juga cukup tinggi gitu. Betul. Muslim sih nggak masalah gitu, tapi yang muslim sendiri terbawa arus apa gitu ya. Seperti itu kita tidak tahu anak kita yang akan datang itu
Betul. Betul. Nah itu gimana tuh cara usulnya? Ya. Ya, bencana yang terjadi karena kejahatan orang ya, tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dosa dengan manusia itu nggak cukup dengan taubat. Memang jadi, misalnya saya sudah menzolimi, misalnya seperti di daerah saya itu ada orang yang mengumpulkan tabungan lebaran itu, lalu dipakai gitu, lalu orang-orang nuntut gitu kan. Nah, dia minta tobat pada Allah ya tidak cukup, dia harus menyelesaikan pada orang-orang yang berurusan dengan dia. Jadi kalau orang yang lebih tinggi lagi jabatannya, kemudian dia melakukan kerusakan dan berakibat pada meninggalnya ratusan orang, kemudian kelaparan dan sebagainya, itu gimana minta maaf sama dia? Harus mengembalikan semuanya, dia harus memperbaiki semuanya. Jadi tetap ada di dalam Al-Quran itu wa'at bi'is sayyi'atil hasanah tamhuha, dan susul kejelekan itu dengan kebaikan, dia akan menghapus kejelekan. Jadi bagi orang yang urusannya dengan orang kezaliman, tidak cukup dengan istighfar, tapi harus melakukan islah, perbaikan. Hutan digunduli ya ditanam lagi gitu. Ataupun misalnya banyak hal yang mungkin contoh-contoh yang mungkin bisa dijadikan contoh bagi kita, harus melakukan islah gitu. Seperti itu ya. Yang jelas ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala gitu. Terus tadi kalau misalnya kita tidak sengaja kentut, ya tetap batal, tapi itu ada hikmahnya. Berarti Allah ingin kita datang lagi kepada Allah, ibadah lagi gitu. Jadi tidak perlu kita merasa marah gitu. Terus tarik salam keburu hidup gitu. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, ada hikmahnya, berarti kita menghadap Allah, pengen kita datang lagi pada Allah gitu, kayak gitu. Terus ditahan-tahan, terus pas fil alamina innaka, aduh teka tahan. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau gini ya, kalau kasusnya gini, ini bercanda tapi serius. Kalau misalnya kita nggak sengaja kentut tapi sudah salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, terus kentut nggak sempat salam kedua, kalau itu sah. Karena salam keduanya sunnah, yang wajib salam pertama. Itu seperti itu. Ya, insyaallah. Jadi tidak apa-apa, sholat lagi aja. Yang gitu. Ya, kalau misalnya tadi ada kalau usia bagaimana, katanya kalau semakin berusia mungkin pundungan, dia tahu. Nah, ya kita banyak istighfar kepada Allah gitu. Kita banyaknya istighfar, minta ampun pada Allah. Itu mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita gitu. Ada lagi mungkin tambah? Di dalam Al-Quran tuh banyak kata-kata yang artinya sama, tapi ada beberapa misalnya seperti ini, bahwa insan, al-insan, terus kemudian anas, terus kemudian ada surat Ar-Rum dan Bashar, itu apa perbedaannya? Artinya sama ke manusia. Ya. Kalau insan itu satu, kalau nas itu banyak, gitu. Jadi bentuk banyaknya itu nas. Insan satu, kalau nasun banyak. Kalau perempuan satu orangnya imro'atun atau mar'atun. Kalau banyak nisaun. Kira-kira begitu. Dan manusia juga itu, insan satu, nasun banyak. Itu ada berasal dari kata nasia. Nasia itu lupa. Karena manusia itu diantara kebaikan yang ada pada manusia itu, dia bisa melupakan kepedihan di masa lalu. Jadi dia itu enggak terus saja
ingat nggak bisa move on nggak, dia mesti suatu saat bisa sudah lupa, saya bisa beraktivitas lagi gitu. Walaupun sesekali mungkin ingat lagi, tapi dia nggak terus gitu ingat. Itu insan nasya. Ada juga yang mengatakan insan itu berasal dari kata bimakna taharroka, bergerak. Karena manusia itu sosok yang tidak bisa diam, dia bergerak. Walaupun ibu diam, tapi pikiran ibu kayak di dapur kayak masak naon nih kayak. Jadi nggak bisa diam. Jadi entah itu pikiran, entah itu fisik, makanya disebut insan, bimana taharrok, bergerak gitu. Kalau bashar bimana basyara, bersentuhan. Karena manusia itu sosok yang selalu berinteraksi dengan sosok manusia yang lain. Dia nggak bisa hidup sendiri. Umuman, secara umum manusia itu nggak bisa sendiri. Gitu. Sampai-sampai Nabi Adam juga pengen punya teman gitu. Padahal di surga sudah segala enak, dia pengen ada teman. Nah, temennya Siti Hawa gitu. Tapi kata Kiai Rafiq, Siti Hawa itu cemburu sama Nabi Adam. Padahal nggak ada saingan kan? Nah, berarti katanya memang sifat naluriah perempuan itu ada cemburu, tidak salah gitu karena cinta. Terus satu saat Nabi Adam pulangnya terlambat gitu, beliau cemburu. Nah, ada lagi tambahan? Ya. Enggak? Mengenai kalau sholat di tempat yang tetap, Pak, gimana itu Pak? Kata Bapak tadi bilangnya makruh. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, mau ke kiri ke kanan nggak memungkinkan, misalnya hanya mundur, itu bagaimana Pak? Di kamar Iya. ada kasur, ada lemari, tapi cuma misalnya mundur, itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Jadi makruh itu kalau tidak ada sebab. Kalau ada sebab yang nggak makruh. Misalnya saya sholat ya ruangannya cuma segini, kabelah dia lemari gitu, mundur ayah kasur, kemana? Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Itu seperti saf di sini di depan, kalau laki-laki di belakang ada satu orang. Itu nggak apa-apa. Ketika apa? Ketika memang sudah penuh. Tapi kalau ada yang kosong dia makruh di belakang sendiri. Itu diantaranya. Ibu juga sholat nggak bisa geser gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesempatan misalnya bisa pindah ke ruang tengah sekali-kali, nah nanti pindah. Jadi dipapai gitu, paling dia sholat sunnahna ayo nama kayak di kamar iya bisa gitu, nggak apa-apa. Nah tapi kalau kita tempatnya luas, makruh itu begini, kalau habis sholat fardu langsung berdiri di tempat itu makruh. Ya, kita agak geser sedikit, umpama tempatnya luas gitu. Gitu kan. Jadi misalkan dari kamar kita ke ruang tamu gitu Pak? Atau Iya, maksudnya nggak mesti langsung habis sholat fardu, kalau mau sholat sunnah keluar dulu, bukan. Tapi misalnya satu saat, misalnya hari ini saya sholat di sini, tapi mungkin bulan depan sholatnya di tempat yang berbeda gitu. Jadi maksudnya kita bisa berpindah tempat supaya tempat-tempat itu jadi saksi di hadapan Allah gitu maksudnya begitu. Saya dipaham ya. Misalnya saya punya kamar 2, ada ruang tamu 1. Hari ini sholatnya di ruang tamu gitu. Tapi nanti ada kesempatan di hari yang lain di kamar gitu. Kalau ada tempat khusus sholat di tempat musola khusus bisa. Jadi pindah-pindah. Itu maksudnya. Ustaz, apa tadi disampaikan bahwa masalah itu luas kehidupan ini. Kemudian dalam satu hadis dikatakan, ya, apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan dan taat pada suaminya, maka dia masuk surga dan dari pintu mana saja yang dia inginkan. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, terkait hikmah kita sebagai seorang istri di rumah tangga. Itu kan wajib ya Ustaz ya. Terus bagaimana dengan peran sosial? Terkadang misalkan kita dianggap sebagai seseorang yang mampu untuk melakukan peran-peran sosial tersebut, namun membatasi diri karena merasa dengan aktivitas dia di rumahnya itu sudah cukup. Nah, pertanyaan saya, apakah peran sosial itu
sesuatu yang hanya menjadi pilihan atau wajib juga untuk kita ambil peran di situ, Ustaz? Syukron. Gambaran peran sosialnya maksudnya gimana? Menjadi pengurus satu lembaga gitu, Ustaz. Ya, ya, ya. Ya. Jadi itu dikembalikan kepada izin suami. Seandainya suaminya ridho, mempersilahkan, boleh. Misalnya ayah, misalnya saya setiap Sabtu ada pelajaran bahasa Arab di masjid. Kata suami boleh, ya sudah. Kalau kata suami nggak boleh, berarti di rumah. Karena bahasa Arab bukan fardu ain, segitu. Atau misalnya saya ada kumpulan apa, kalau suami ridho boleh. Nah sekarang suami ridho, suami percaya kita mau ada aktivitas misalnya dalam kehidupan sosial. Nah suami sudah mengizinkan. Nah, tapi misalnya ibu ini lebih memilih untuk saya merasa cukup sudah di rumah saja, itu tidak masalah. Berarti beliau ingin memfokuskan bentuk amal solehnya di rumah, itu seperti itu, tidak masalah. Karena selagi bukan fardu ain, urusan sosial itu tidak masalah. Yang fardu ain tetap khidmat di rumah, itu seperti itu. Tapi kalau memang suami mengizinkan dan dia ingin di rumah selesai, di luar juga kegiatan bisa terlaksana, boleh saja, itu tidak masalah. Itu seperti itu. Gitu ya. Jadi kan tadi pertanyaannya bagaimana kalau si istri ini mencukupkan di rumah saja? Boleh, tidak apa-apa. Selagi keluarnya itu bukan fardu ain. Nah, gitu. Itu barangkali Allah a'lam. Ada lagi mungkin tambahan? Iya. Iya. Iya betul. Betul. Jadi mangga Wilujeng. Jadi tetap kita mengambil apa yang menjadi ketetapan di dalam Al-Quran, bahwa orang yang kafir walaupun amal kebaikannya banyak, tetap dia tidak akan bernilai di hadapan Allah. Nah, cuma detail-detailnya itu bagaimana kesanahnya, ke depannya gitu, itu Allahu a'lam gitu. Yang jelas orang yang kafir amalnya tidak akan bernilai dan dia tetap akan memasuki neraka. Nah, tapi lebih jauh dari itu hanya Allah yang tahu gitu. Itu seperti itu. Jadi tetap keyakinan itu kita pegang begitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan ya agama lain juga sama-sama kebaikannya akan dimasukkan ke surga. Ya, tetap kita ambil pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tempat kembali mukmin ke surga, tempat kembali kafirin ke neraka. Tapi kebaikan orang walaupun non muslim secara interaksi sosial kita tetap harus dihargai. Kita harus baik juga pada orang yang walaupun non muslim gitu ya, dia sudah banyak jasanya, banyak kebaikannya seperti itu. Itu cuma dari sisi nanti di akhiratnya ya kita meyakininya begitu. Orang mukmin ke dalam surga, orang kafir ke dalam neraka. Sayyidina Umar pernah sama Aslam pernah berpapasan sama orang pendeta Nasrani kan. Setelah pendeta itu pergi, Sayyidina Umar menangis. Lalu ditanya oleh Aslam, "Limadza ma abkaka? Au ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Sayyidina Umar? Alaysa nasraniyan, bukankah dia orang Nasrani? Kata Sayyidina Umar, iya betul, tapi saya ingat firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang yang tidak beriman itu amilah itu bekerja keras dalam hidupnya.
sampai tidak menikah karena nanti katanya akan ketemu nikahnya jodohnya di surga, sampai tidak bekerja, diam saja di tempat ibadahnya, sampai korban harta begini begitu gitu, dia amilah bekerja keras. Nasibah itu sampai kepayahan. Tasla narat hamiyah, tapi di akhirnya masuk neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Itu tetap jadi pegangan kita gitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau kasihannya memang kita kasihan. Nah, dari kasihan itu kita memikirkan bagaimana ya, mungkin ada celah-celah dakwah gitu kan, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Insyaallah. Nah, satu lagi mungkin ya. Gimana? Tata ini dulu ya mungkin ya. 2 lagi berarti ya insyaallah. Gimana? Apakah ada kiat-kiatnya atau usaha supaya kita itu diberikan rasa takut ketika akan melakukan perbuatan yang tidak baik? Karena kan tidak semua orang diberikan rasa takut ketika akan melakukan perbuatan yang jelas tahu itu adalah dosa. Apakah ada? Jadi kita memilih lingkungan yang baik gitu. Kita bertemu dengan orang soleh, kita bertemu dengan orang yang takut kepada Allah. Itu membawa kesan kepada diri kita. Kalau kita bergaulnya banyak dengan orang yang melanggar perintah Allah, terus dia orang itu meremehkan agama, ada kesan juga gitu. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah membawa kesan yang baik gitu. Itu diantaranya. Ada lagi bang? Tapi habis anda mamah dede kumaha? Gimana gue? Saya tuh punya seorang sepuh. Dia tuh suka curhat. Contoh nih, dia tuh ngasih barang ke orang, tapi sama orangnya teh nggak pernah dipakai. Yeah. Kalau saya mah ya udah kan udah dikasih gitu kan ya. Iya betul. Tapi kalau saya jawab gitu, jadinya si sepuhnya jadinya pundung kan. Iya betul. Yang kepikiran teh, ih kenapa kok saya nggak ngingetin gitu. Tapi kok malah didiemin. Iya Jadi, betul. harus gimana Pak Ustaz? Iya betul. Ya, memang kita perlu mencari momen gitu, cari momen pada titik tertentu, momen yang kita memungkinkan untuk mengingatkan gitu. Jadi sesuatu yang kita berikan itu karena Allah saja sudah. Jadi jangan dipikirkan bagaimana dia merespon pemberian kita gitu. Karena niat kita Allah saja sudah gitu. Entah itu dia pakai, dia jual gitu, atau entah itu dia itu berterima kasih atau enggak, itu urusan dia, tidak apa-apa. Kita niat memberi saja gitu. Kan misalnya kita ke tetangga misalnya, iya abi bade masihan buah, mumpung panen nih buah. Kalau rasan kebetulan tetangga lagi ngabedahkeun lauk sugan we kabagian sakilo wae mah dah. Itu sudah hilang ikhlasnya. Sudah saja kita memberi lillahi ta'ala gitu. Itu seperti itu, mungkin bisa cari momen satu saat, insya Allah akan ada momennya ketika santai kita bisa mengingatkan itu saja barangkali. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.